Ulangan pasal 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Tuhan itu baik. Nyata kuasa-Mu di tengah-tengah umat-Mu dan Engkau menuntunnya dalam perjalanan ini. Kami percaya bahwa tema kutuk dan judul kutuk rohani di dalam dunia roh, sekiranya Tuhan buka, singkapkan yang terselubung, singkapkan yang tersembunyi, sehingga firman-Mu yang bicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Kita akan duduk kembali. Salam. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masih membahas kutuk ya. Ternyata pada waktu tengah malam, Tuhan berkata bahwa kalau kamu mau masuk dalam pementerian, ya, kamu harus selesaikan umatku. Tuhan sudah tak selesai semua kutuk-kutuk sudah. Tapi Tuhan berkata belum lengkap. Tuhan berkata gitu. Saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Nanti aku beri naskahnya. Jadi kronologinya. Baiklah, akhirnya saya juga tidak siap. Lalu saya tidak janjian dan tidak apapun, tapi Tuhan berikan hikmat pada seseorang dan Dia kasihkan hanya bahan aja. Tapi untuk masuk di dalam dunia roh perlu masukin. Disitulah saya tahu bahwa Tuhan itu bekerja sama ya di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan kamu ini, kamu itu, tapi yang jelas adalah kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Amin. Ya, kita buka hati kita karena tema hari ini masih kutuk dan judulnya adalah kutuk rohani. Ya, bagaimana terjadi seperti itu? Apa aja Tuhan yang bisa membuat seperti itu? Masa ada kutuk rohani? Ternyata Tuhan buka. Ternyata orang yang memiliki kutuk rohani itu keadaan kondisi orang itu mengalami suatu pemisah atau keterpisahan atau ada penghalang dalam hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena akibat dosa. Dan akhirnya, karena awalnya melanggar, akhirnya lama-lama dosa, jatuh dalam dosa. Jadi, apa yang membuat manusia seperti itu? Karena manusia tidak taat. Itu yang pertama. Kedua, tindakannya yang bertentangan dengan kehendaknya. Kemudian, apa yang kita lakukan? Aku taat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuhan tunjukin, ini kronologimu. Tapi ketika ada masalah datang tubuhmu, apa yang terjadi? Memang benar, saya merasakan hambar dalam tubuh saya waktu itu. Dan tidak ada kehidupan. Jadi cara spiritual saya untuk berdoa pada Tuhan itu hanya ada emosi toh, ya. Mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah sakit hati. Jadi itu semua yang membuat saya tumbuh di dalam pelayanan maupun di dalam untuk mengiring Tuhan dari Senin sampai hari Minggu. Jadi saya itu sebuah gereja, saudara, dari remaja. Maka itu Tuhan berkata bahwa selama kamu tidak taat padaku, kamu tidak akan menemukan karyaku di tengah-tengahmu. Jadi walaupun kita pelayanan, saya dari pagi, kalau ada pelayanan tuh pagi subuh sudah ke gereja, bersih-bersih, yang ngepel, ya apa, itu bukan sesuatu yang saya banggakan, tapi saya ingin memberi. Saya ingin melayani Tuhan, karena saya tidak bisa nyanyi, tidak bisa main musik, tidak bisa mimpin pujian. Saya merasa bahwa saya ini adalah paling pendiam dan saya pemalu dan tidak berani untuk bertemu dengan orang. Tuhan izinkan semua itu. Tapi begitu masalah datang, kehambaran itu menghantui hidup saya.
tubuh saya terutama. Jadi tubuh ini, fisik ini jadi seperti down ya. Mau apa-apa tuh pokoknya mikir dulu, ini kuat enggak? Nanti mau apa lagi, ini bisa enggak? Oh ini hujan, kira-kira sakit enggak? Jadi ada penghalang di situ, karena tubuh fisik kita ini enggak mampu. Kenapa? Karena kita kurang setia. Orang setia itu bukan Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu mengikuti jalurnya ke gereja dan melayani, tapi orang setia itu mau berkorban. Mau apa? Berkorban. Berkorban seperti apa, Bu? Ketika kita punya masalah, saudara, pernah enggak kita mengucapkan syukur pada Tuhan? Halo? Toko sepi, bisa bilang terima kasih? Enggak bisa. Ada masalah bertubi-tubi, bisa kita mengucapkan syukur? Enggak bisa. Ketawa loh enggak bisa, betul nggak? Karena kita stres. Kalau kita tengkar, bisa kita ketawa? Enggak bisa. Tapi di sini mengucapkan syukur, mengeluarkan perbendaharaan dari tubuh kita itu dengan ucapan syukur, dengan senyum. Makanya lagu nyanyian mengatakan senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Itu lagunya sudah lama sekali, tapi saya ingat kalau lagu itu, saya ingat bahwa hidup saya itu seperti itu. Jadi kalau ke gereja seneng ketawa-ketawa, tapi enggak seneng atau dirasani, digosipno, muangkel dan mendodok. Itu saya, karena saya enggak mau dicutik, kasarannya disenggol enggak mau. Itu saya, itu dulu saya. Jadi kenapa? Karena saya adalah kakak nomor 1. Jadi saya sebagai pemimpin enggak boleh dudek-udek, itu saya. Enggak boleh, apa ya orang bilang, kamu harus tahu aku. Tapi kamu enggak tahu, kalau kamu enggak tahu aku berarti kamu enggak ngerti aku. Ya sudah, titik, putus gitu. Intinya gitu. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita itu tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena di dalam diri kita tidak ada kesetiaan pada Tuhan. Jadi tubuh kita rapuh, semuanya kacau. Sampai kepada pekerjaan pun kacau, saudara. Karena dulu saya guru les kue kan. Jadi roh saya ini tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Dulu waktu kita masuk dalam KKR, masuk dalam pertemuan pelayan-pelayan Tuhan, kita bisa nangis, bisa curhat, bisa apa, tapi begitu pulang udah balik asal lagi. Jadi kayak sumpek gitu, saudara. Kayak sedih dan dirundung dengan aduh nasib kok kayak gini. Nah, itu kenapa? Karena roh kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Jadi kalau roh kita itu harus bersekutu dengan Tuhan, itu intinya. Jadi kalau masuk di dalam kutuk rohani, manusia itu akan mengalami hal seperti itu. Itu pasti akan terjadi. Nah sekarang ini sebelum kita masuk di dalam pementerian, saudara, kita harus perhatikan baik-baik. Bukan ininya, tapi yang penting adalah hidup karakter kita harus mau diubah. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktu apa? Waktu Yesus tolong saya. Loh, tapi saya belum ditolong Yesus, ya sudah mengalir aja. Kita tahu bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jadi marilah roh kita membawa hidup kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Jiwa ini adalah apa? Pikiran, hati, dan perasaan. Itu menjadi satu. Jiwa itu nyawa, saudara. Jadi tidak dapat kalau kita masuk di dalam kutuk rohani ini, kita tidak dapat merasakan berjalan dengan rencananya. Ya, juga berkat-berkat itu telah disediakan Tuhan itu terhambat semua. Tuhan itu tidak pernah berhenti loh memberkati kita. Tapi itu ada waktunya. Sekarang kita bagaimana cara untuk mengelolanya? Supaya kita tidak jatuh, karena ketidaktaatan kepada Allah itu menjauhkan diri dari berkat-berkat rohani. Karena di dalam berkat-berkat rohani itu di sanalah tersimpan arsip-arsip berkat yang luar biasa. Dan firman itulah yang otomatis mengangkat kita untuk percaya, karena kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan tatap muka. Lewat firman, lewat pengkhotbah, lewat khotbah, lewat
apapun, sarana apapun, Tuhan akan berbicara di sana. Kita perhatikan ayat Ulangan 28:15. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, orang bilang boce, percuma. Jadi marilah kita jangan suam-suam kuku. Amin. Kita tahu bahwa kutuk rohani pasti mengintai kita. Kenapa? Karena iblis tahu kelemahan kita masing-masing. Maka itu kita harus sadar bahwa jangan sampai yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk tidak akan datang kepadamu dan mencapai engkau kalau kita tidak melanggar. Kalau kita melanggar, masalahnya kita akan tahu, kita akan menjadi orang yang memberontak. Nah, doa itu, tidak suka saya. Kamu aja doa, males aku. Gitu, saya dulu pernah. Kamu aja doa, gak mempan doaku. Gak apa-apa, Dik. Nama saya kan Didik. Ayo, semua jadi pimpinan satu-satu kok doain. Gak apa-apa, gak bisa doa aku. Gitu saya. Yang jadi parah lagi, ada seseorang yang sudah menikah, dia bilang pada saya bahwa kamu yang jadi ketua. Aku gak pantas karena aku mengalami kegagalan rumah tangga. Hah? Apa hubungannya dalam hati saya? Tapi saya bilang, Tuhan apa hubungannya? Kamu sendiri juga bilang apa? Kamu juga gak mampu. Justru kamu tidak mampu itulah aku berkarya. Kalau kamu sok pintar gak bisa. Saya bilang ya sudah Tuhan, aku mengalir. Akhirnya saya deketin orang itu. Gini loh, kita ini kan sama-sama pelayanan. Wis gak apa-apa, kita sama-sama doa. Ayo kita sama-sama doa. Enggak. Hanya saya doa Tuhan tak serano si A ini supaya dia mau melayani. Ini dia mau pelayanan sendiri. Datang sendiri dan dia bilang, ya wis aku tak mau pelayanan. Lega hati saya. Tuhan mendengarkan doa saya. Tapi terjawabnya 1 tahun saja. Jadi orang yang berdoa itu bukan berarti langsung dijawab. Pasti kita menunggu kalau hal itu baik. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Kita ingat kita akan sering baca firman Tuhan ceria. Ulangan 28 ayat 15. Akibatnya fatal ya. Terjadilah pemberontakan secara sengaja atau tidak sengaja telah menolak otoritas Allah bekerja dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi Ulangan 28 ayat 15 ini menyatakan bahwa kalau kamu tidak mau satu di dalam Tuhan dan kamu tidak akan mengerti, akibatnya akan fatal. Jadi mari kita sadar bahwa kita di dunia yang hanya sementara ini, proses hidup kita harus bersama dengan Tuhan. Jangan berandai-andai atau mencobai Tuhan. Itu akan terjadi kutuk rohani. Kenapa? Karena kamu main-main. Tak jajali sih, aku enak melok ini enggak. Tak jajali sih, aku ikut ini enak enggak. Enggak ada kata enak, enggak enak. Di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Di dalam Tuhan ada anugerah. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada pimpinan Allah. Kalau saya berdiri di sini, saudara, jujur kalau tanpa Tuhan, saya tidak bisa bicara. Saya tidak pandai bicara. Tapi Tuhan itu menuntun saya. Itu satu karya yang besar buat hidup saya, bahwa Tuhan itu menyertai saya. Kalau saya ditolong, mengapa Tuhan tidak tolong saudara? Pasti Tuhan menolong saudara. Amin. Jadi kutuk rohani ini adalah manusia itu cenderung memilih kehendaknya dan kemauannya sendiri, saudara. Jadi karpe dewek, ya. Lek enak hatinya doa, lek enggak, itu enggak boleh. Kenapa? Itu dosa. Kenapa? Karena itu akan membawa keseriusan. Kenapa? Karena orang yang mencintai Tuhan itu berkaitan dengan penyembahan. Tapi orang yang memberontak itu juga menyembah, tapi penyembahnya adalah sesat, di mana mereka akan lari ke hal-hal yang sakti, ya, di atas segala-galanya. Ingat Raja Nebukadnezar sudah diberkati, semuanya rakyat sangat mencintai dia, tapi dia menganggap dia adalah Tuhan. Tidak boleh. Sama dengan hidup kita. Mungkin kita tidak menganggap seperti Raja Nebukadnezar, tapi kita merasa bahwa kamu terus apa? Ada gitu. Atau mungkin juga kita menyadari bahwa kamu loh bisa tak pelkoto, tak permainan. Nah, itu sebetulnya di dalam Tuhan tidak ada kata-kata itu. Kenapa? Karena kita harus saling mempercayai. Amin. Kita harus saling menghargai. Kalau kita hanya percaya dengan ilah lain, ya seperti patung, jimat, terus hari baik, ya itu bahaya, saudara. Kita harus putus, karena itu mengintai hidup kita masuk dalam kutuk rohani. Tidak mempan doa kita.
Mari kita menyadari bahwa sebetulnya saudara, sebab akibat dosa yang kita lakukan itu benar-benar memutuskan kuasa Allah, dan itu menyakitkan pasti. Kenapa? Karena iblis lagi mengintai kita. Kita lihat di Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Jadi ini ayat untuk pegangan kita, bahwa selama kita berdoa, selama kita percaya, selama kita menjadi miliknya, kita harus kuat apapun yang terjadi. Dan karya Tuhan nabi olehim, karena Allah itu selalu setia dan mengenal pribadi kita masing-masing. Amin. Amin. Jadi ingat, kutuk rohani adalah manusia yang jatuh di dalam dosa, dan itu adalah yang menghambat keselamatan dan berkat. Sangat, saudara. Hari ini kita memutuskan. Kenapa? Karena Yesaya 59 ayat 2 juga berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ia pun segala dosa. Jadi tidak bisa nyambung, saudara. Saya pernah enggak lihat orang yang nggak bisa nyambung? Pernah enggak? Halo? Kemarin sore saya dengan anak-anak, saya bilang, kamu makan apa? Pesen kan? Ini. Terus saya bilang, ya udah, kok rasanya aku enggak suka semua, aku minta yang ini gitu ya. Terus orang itu saya nyatetin, loh kok keliru, saudara. Segitu, ya sudah aku pakai buncis cabang putih. Ya, saya ingat, maksud saya mau makan itu aja. Gak dimasak, no, saya. Terus saya berdoa, Tuhan, boleh marah? Gak boleh. Saya berdoa, Tuhan, tak serano apa yang terjadi. Dibuka kronologi orang ini. Orang ini tabrakan, cairan otaknya berkurang, jadi dia agak ngeheng. Aduh, kasihan, Tuhan. Bisa enggak saya mendoakan? Enggak apa-apa, doa. Begitu tak doa, saya jadi kok patung, saya datang, Pak, kayak orang itu kayak patuh, kayak ada sesuatu yang ada kayak magnet. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Dia enggak pernah didoa, dan dia enggak pernah berdoa. Hah? Lalu apa yang dilakukan? Itu kerja pagi siang malam enggak dapat apa-apa. Kasihan ya. Ada orang yang rajin. Jadi saya bilang, ya udah Tuhan, saya apa yang saya lakukan, enggak apa-apa, kamu doa aja. Mumpung dia ada di depanmu, saya doa. Dia mencatat, anak saya pesan sesuatu, doa. Begitu singkatnya, lalu Tuhan datang dengan para malaikatnya sudah dia jamah bapak itu. Begitu dijamah, dia merasa ada sesuatu ya pasti ya, dia merasa gitu, seperti ada sesuatu ada itu, keluar, saudara. Kutuk rohani itu mengikat, saudara, sehingga dia tidak bisa berdoa. Ternyata ada batu yang segini, sebelah gitu, keluar. Dan saya tanya sama Tuhan, itu ada batu apa? Kok menjijikkan? Batunya itu kayak ada keluar-keluarnya kayak cacing, tapi enggak cacing, itu lubang-lubang. Tuhan bilang apa? Orang ini suka seni batu. Nah, hati-hati. Siapa yang suka menyimpan batu-batu? Doa dulu, Tuhan, apa yang terjadi? Ojo Bu Titi, nanti dibuang semua, gitu. Iya, ini larang, ini mahal, gitu. Rugi, saudara, karena itu ada rohnya. Makanya saudara tidak akan terjadi pertumbuhan dalam rumah tangga. Ternyata dia koleksi batu, tapi batunya sudah dibuang semua, baku. Tinggal satu yang di dalam perutnya. Loh, kenapa kok dibuang? Dijuali, uangnya dibuat makan. Ini tetap tidak cukup. Kenapa? Karena berkat sudah ditutup dengan setan. Kenapa? Karena kutuk rohani ada di pihak dia. Nah, mengerikan toh. Jadi kalau kita sadar, kalau kita anak Tuhan, jangan main-main. Kalau kamu cinta Tuhan, buka hatimu. Tuhan, hidupku tak serano, itu lebih masuk. Gak bertele-tele. Tuhan berkata, jangan bertele-tele doa.
Bukan hatimu ngomong apa adanya. Ini loh Tuhan aku, meme, tak serano hidupku. Tuhan jamah loh. Tapi saya bertele-tele apa ya, barinya apa ya. Oh tak susuni sih. Oh itu enggak bisa dengar. Tuhan enggak akan mendengar doa kita. Setan yang mendengar. Akhirnya lama-lama percuma ya aku ngomong bahasa api-api, ya Tuhan enggak dengar. No. Gitu akhirnya. Ada kutuk rohani akhirnya. Jadi saudara, kita enggak boleh menjadi orang yang kutuk rohani. Kenapa? Karena kita ingat Saul. Nah ini Saul itu sudah diberkati sama Tuhan. Kenapa? Di dalam 1 Samuel 15 ayat 23 kita dengarkannya. Karena pemberontakan adalah sama seperti dosa sihir dan kedegilan, adalah sama seperti penyembah berhala dan terahim. Jadi saudara, kutuk rohani ini membuat kehidupan itu menjadi mandul, tidak berbuah, dan kesulitan untuk bertumbuh secara rohani, tidak bisa berkembang secara rohani, kering dalam pelayanan dan hidupnya. Itu Saul. Setelah Saul didatangi oleh hamba Tuhan dan dia berkata, Saul, apa yang kamu lakukan? Aku udah benar. Nah, dia penguasa, dia udah kasih kuasa, udah kasih berkat, dia sok. Aku udah benar. Semua kata Tuhan suruh bunuh, semua tak bunuh. Tapi ini hasil jarahan. Tahu kamu, lembu, kamu tahu domba, bulunya, bagus, tak tanya antum mahal harganya, tak sembelih, tak kasih di tempat pelataran Tuhan. Boleh. Tuhan bilang suruh habiskan semua, tidak boleh satupun, tidak boleh eman, buang semua. Oh ini ada rohnya, buang, tidak boleh eman. Oh jangan, tidak bisa. Akhirnya Saul dapat teguran sama Tuhan. Karena kamu tidak mendengar Saul, mulai hari ini kamu tidak jadi raja. Jadi pada intinya kutuk rohani itu sangat dekat dengan kita. Maka itu kita harus waspada, jangan terkecoh dengan masalah saudara. Tapi saudara harus berjuang dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena karya Tuhan itu berkembang di tengah-tengah kita. Dia akan memproses kita sesuai dengan kehendaknya. Bahkan Tuhan berkata gini, perhatikan ini. Yohanes pasal 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Itu janji Tuhan, perkataan sabda Allah. Jadi kalau ranting tidak berguna, contohnya doa, contohnya kita ngomong tidak benar, itu diputus no. Tuhan bilang, aku mematahkan ranting-ranting itu. Tapi ranting yang berbuah itu aku biarkan, tapi aku bersihkan. Contohnya apa dibersihkan? Yaitu tadi kita minta ampun, punya 24 jam, bisa kita hidup benar? Tidak bisa. Satu saat pasti ada kesalahan, minta ampun, itu dibersihkan. Tuhan ampuni, tadi saya habis marah dengan anak. Tuhan ampuni, saya tadi habis bentak dengan si A. Tuhan ampuni, saya tadi berbohong dengan ini. Gitu, itu namanya membersihkan. Kita dikuduskan dengan pembersihan itu, pengakuan dosa, itu bersih, pembersihan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu diberkati. Makanya kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Ingat, ketika manusia masuk dalam lingkaran kutuk rohani, perhatikan ini, manusia akan menjadi rentan terhadap godaan dan juga pengaruh jahat. Penyebabnya manusia lebih mudah jatuh dalam dosa dan masa kesukaran dan kesulitan. Untuk bertahan dari godaan iblis harusnya dilawan iblis itu. Amin. Tapi bukan berarti dilawan mencobai Tuhan. Contoh, saya sering katakan, Pak, ya, ini kok teman sama teman. Dia cerita, saksi, Pak, di sebelah saya itu ada orang punya gondok segini, Pak. Oh ya, tapi tak lihat gondok itu bukan gondok, Pak. Koyo ono uloi, Pak, ular. Oh ya, tak. Coba sih kamu foto di HP, dilihat. Memang orangnya memang serem, sudah. Memang dia pakai roh-roh ya gitu. Wah, ini ada rohnya ini. Oh, kamu kan anak Tuhan. Wah, saya kita ke sana doa no, biar sembuh, kasihan. Dia tidak bisa tidur. Nah, kira-kira sudah berangkat enggak? Halo? Boleh berangkat? Jangan, saudara.
doa dulu sama Tuhan. Ya, tak berdoa dulu. Duh, kenapa mesti doa? Gaya kamu sok suci. Biarin. Yang penting kita hubungan dengan Tuhan. Boleh enggak saya doa no Bapak itu? Kalau Tuhan jawab, damai sejahtera. Buktinya apa? Ya enak, Bu Titi saja tidak. Ya Bu, ya. Enggak, saya juga tidak digitukan. Saya hanya peka. Ketika saya bilang, Tuhan, saya mau pergi keluar kota, tapi kok kaki sakit, Tuhan, ya apa ya Tuhan? Udah buka kronologinya. Orang ini begini, terus saya bisa apa Tuhan? Ya doa, terus datang. Gitu ya. Baru saya datang, kalau enggak, waduh, bisa jatuh, gulung koming saya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Saya sering kali pernah pelayanan saya tidak bisa jalan, naik kursi roda. Orang bengong-bengong. Kemarin tidak popok saiki kan 1 hari jangkanya. Kan tahu, mereka jangan hafal kita karena saking sering ke bandara. Saya bilang, sakit apa Bu? Kemarin kan seger-seger, karena sekarang kok tidak bisa jalan. Ini ya sini saya lagi kumat. Tapi Tuhan baik. Tuhan tata semuanya. Kalau saya ditolong, Tuhan pasti menolong saudara. Saya yakin apapun yang terjadi, kutuk rohani jangan ada di dalam pihak kita. Amin. Kalau kita anak Tuhan, kita harus belajar berani untuk melawan kuasa kegelapan itu. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menggaung-gaung dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tapi karena kematian Yesus, singanya ompong. Amin. Ompongnya apa? Dia tidak berani dengan anak Tuhan, tapi dia mengintai. Apa? Mengintai. Tahu mengintai? Dedepi terus, ya. Tahu dedepi? Ya. Jadi kalau orang mengintai itu berarti ya apa? Selalu dia pikirannya kemana? Ke kita. Setan selalu ada di situ. Maka itu kita tidak boleh mengarah ke sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka kita berjalan dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita. Kita berjalan bersama Tuhan. Saya bilang sering, kalau kerja pakai otak, pakai pikiran, pakai tenaga. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita berjalan di atas air. Amin. Apalagi nanti paceklik tahun 2025 sampai 2027. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Tapi saya merasa bahwa hal itu sangat mengerikan buat saya. PR saya mungkin banyak mungkin. Tapi saya tahu bahwa Tuhan punya rencana. Jadi saudara, kutuk rohani itu harus ada jalan. Bagaimana Bu jalannya? Bertobat dengan sungguh-sungguh. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh harus melepaskan pengakuan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, kita minta ampun, kita meninggalkan dosa lama. Jangan terus memori, ikut terus. Itu memori itu, memori itu tidak boleh ikut kita terus, itu bahaya. Kemudian kita juga minta supaya membuka hati kita untuk bertobat dengan sejati, dengan power dari Tuhan, bukan dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja agar kita jauh bebas dari kutuk, saudara. Agar kita bisa melawan kutuk itu, karena kita punya power dari Tuhan. Amin. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu, kalau kita berdoa, berserah sungguh-sungguh, Kristus akan menebus kita menerima kasih Tuhan yang sempurna, kemudian kita menerima anugerah firman-Nya, dan firman itu dilakukan agar kita bisa melawan kutuk itu. Amin. Amin. Tapi aminnya kok tegang, saudara. Amin. Beri kiri kananmu jabat tangan, ayo ya, semangat ya. Ayo kiri kanan, ayo mulai. Ayo semangat ya. Tuhan baik. Tuhan baik. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Biar enggak ngantuk, jangan tegang, saudara ya. Ini belum malam ya. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, saudara, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, apa yang terjadi? Maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ini terus terulang-ulang, saudara. Saya malam itu ada 20-30 kali mungkin. Ini terus terngiang-ngiang di telinga saya. Enggak, akhirnya saya sadar bahwa ya ternyata Tuhan itu sayang dengan saya.
Saya tahu bahwa hal ini tidak mudah, tapi Tuhan punya rencana di atas hidup saya. Sebelum saya tutup firman Tuhan, saudara, saya akan memberikan satu kesaksian. Suatu hari, saya ada di suatu tempat di mana pemukiman ini memang, ya, percaya hal tahayul gitu ya, saudara ya. Dia bercerita, "Bu, duduk sini, Bu." Saya baru kenal, tapi dia tuh kayak deket. Untung perempuan. "Duduk sini, Bu." Saya duduk. "Ibu, saya dalam hati Tuhan, ojo sampai terjadi sesuatu." Maksudnya gini, orang itu kalau deket dan itu dia punya roh, itu bisa transfer. Halo? Bisa apa? Transfer. Jadi saudara, boleh gitu jauh-jauh? Enggak. Doa dalam hati, Tuhan, kuasai saya, lingkupi saya, jagai saya. Seperti firman Tuhan tadi, Tuhan akan jaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia kaget. Nah, berarti dia memakai ilmu untuk nyerang saya. Akhirnya dia kaget, terus dia berdiri. "Hah, kamu ya? Nggak nurut sama aku?" Loh, saya dimarahi gitu, saya bingung. "Loh, ada apa, Bu?" Gitu. "Tadi kan ibu saya suruh duduk." "Iya, tapi duduk itu pandangan aku." Nah, dalam hatiku, aku ini bukan apa-apa nih, ini pacaran atau ya apa, dia perempuan, aneh gitu dalam hati saya. Tapi saya kan nggak bisa ngomong, saya cuma bilang, "Ya udah, ibu mau apa? Pandeng aku, pandeng." Saya dalam hati, Tuhan, baru kali ini saya ada orang konsen mandeng mata. Itu aneh, sudah. Itu, Tuhan, apa yang terjadi? Baru saya mau lihat, tapi Tuhan baik, mengembuskan kuasanya, Roh Kudus. Dia, "Wow, aduh, mataku," dia bilang gitu. Saya bilang, "Kenapa, Bu?" Tak kasih tisu, keluar air. "Oh, ibu mungkin kelilipan." Nggak bener, saya. "Kelilipan apa? Kamu yang nyerang." Gitu, saya. Jadi, orang yang masuk dalam dunia roh, ya, dia itu sudah cinta Tuhan, tapi dia masih punya kutuk rohani. Jadi memorinya tuh jalan. Dia merasa bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan dia. Saya bilang, di dalam Tuhan tidak ada serang menyerang. Kan kita saudara. Hukum kasih Tuhan kan hukumnya Tuhan, tidak ada penyerangan. "Iya sih, tapi kan kamu kenapa? Kok aku mau kasih kelilipan gitu? Kok aku mau kasih apa dia bukan bilang kelilipan, mau kasih kotoran di dalam mataku." Nah, kapan nih aku ngasih? Dia nyebut, gitu lah, itu baru. Kita ini diem-diem, jaraknya juga jauh. Nah, dalam hati saya, ya sudahlah, mengalir. Hari ini memang saya harus punya PR yang agak berat dalam hati saya. Udah, duduk. Hanya duduk, dikasih minum. "Berani minum? Halo?" Gak berani, saudara. Saya bilang, "Tuhan, ini apa minum, saudara? Ini apa, Tuhan? Minum ini, Tuhan." Dan bilang apa? "Tidak apa-apa, minum." "Tapi ini puasa kan enggak ya?" Saya bilang gitu. "Puasa, tapi kamu minuman." Kayaknya bener, saya. Betul enggak? Tapi itu bukan dari Tuhan. Penguasa yang di dalam ibu tadi bilang minuman. Akhirnya saya bilang, "Tuhan, darah Tuhan Yesus menyucikan dan menguduskan saya." Langsung saya, Ibu Nadia mundur, terus dia manggil suaminya. "Pak, dengar, orangnya kesaktian, aku gak kuat." Nah, jadi saya dibilang sakti, saya. Akhirnya saya gini, "Tuhan, apa saya salah dipanggil gitu?" Maksud saya gitu, kalau untuk beradu-adu gitu kan gak pada tempat ya. Tuhan bilang, "Yang undang itu kamu, apa orangnya, apa aku?" Jawab apa, saudara? Kan Tuhan, betul nggak? Kalau bukan kehendak Tuhan, saya nggak sampai di situ. Saya bilang, ya kehendak Tuhan, ya sudah, mengalir aja, mbakku. Bukan ilmunya Bu Titi, mengalir itu dari Tuhan. Ya udah, tak diem. 1 jam saya pengok-pengok saya. Tapi Tuhan bilang, "Ojo tidur, jangan tidur, nyanyi kamu." Nyanyi saya. Aku mau cinta, lagu-lagu nggak tak bawa semua aja. Di HP ini ngeblank semua, nggak ada sinyal. Aku mau cinta Yesus selamanya. Terus hari ini harinya terus sampai 1 jam nyanyi dan nyanyi. Akhirnya orangnya datang. Ibu mau pengurapan?" "Iya." "Bapak mau pengurapan sama ibu?" "Iya." "Ibu sudah puasa?" "Bapak sudah puasa." "Aku sudah puasa lebih dari 40 hari."
puasaku begini. Oh ya, enggak apa-apa. Terus ibu bilang, aku juga puasa, tapi begini. Oh, enggak apa-apa, saya bilang gitu aja. Karena Tuhan enggak bilang apa-apa. Terus Tuhan, ini apa? Ini apa, kasih minyak urapan, atau ya apa? Jangan. Berdiri di tengah pintu. Ya, berdiri. Doa. Berdiri, Pak. Enggak mau berdiri dia. Karena dia megang sesuatu, jadi dia tuh gendong sesuatu, sudah digendong gini. Terus saya bilang, Tuhan itu apa? Ternyata itu toyol. Saya bilang, Tuhan, maksudnya apa? Jadi pikir itu hamba Tuhan banyak uang. Sudah mati saya berserah aja sama Tuhan, saya bilang puji nama Tuhan, saya bilang gitu. Dia berdiri. Terus itunya lompat, saya tahu lompat. Terus saya bilang, Tuhan, itu apa? Jangan pusat ke sini, tengah pintu. Saya doa. Mari kita nyanyi, berdoa, nyanyi. Dia nyanyi loh, saudara, bisa nyanyi loh. Nyanyi. Tak lama kemudian saudara, ada suara kuda. Wah, loh, sana, sini, banyak. Saya gini, ini apa ya, rumah kok banyak kuda nih tuh. Terus Tuhan tunjukin satu tempat, itu memang banyak rohnya. Itu roh kuda. Jadi gini saudara, ini manusia, ininya binatang. Tapi suaranya hehehe itu persis kayak itu Buddha. Tapi manusia. Saya bilang gini, Tuhan, enggak, ini orang ini juga kayak gini pisannya. Sudah mengalir aja. Dan sudah mengalir aja. Ada sukacita dalam hati saya karena saya mengikuti suara Tuhan, bukan mengikuti suara saya. Kalau mengikuti suara saya sudah jatuh, saya sudah tidak ada kekuatan kayak gitu. Saya berdoa, karena ada angin Yesus, angin, wah kencang dah pokoknya, rumah ini bergoyang-goyang semua. Saya ingat itu pernah saya berdoa di pedalaman, tapi itu orang mati, anak kecil dibawa dengan roh di tempat danau itu. Tapi ini beda, ini memang benar-benar kuda, putar-putar gitu. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tenang, berdoa. Doa yang segera, aku yang berdiri di depan. Ya udah, saya berserah sama Tuhan. Akhirnya malaikat datang, pedang dibuka, pedang kebenarannya, muawat semua saya terbang hancur mah. Terus tinggal satu di situ jatuh, bentuknya seperti kerucut gitu. Jadi saya tahu bahwa itu pasti penyembahan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Aku buang. Darah Tuhan Yesus menyucikannya, hancurkan, meledak ya, pintunya sampai pecah. Hanya orang ini gemeteran ya. Udah gitu, amin, darah, pucat semua mukanya. Dia merasa bahwa ilmunya saya tidak bisa. Saya bilang, bisakah kita tetap mau pengurapan? Ya, dan saya mau jadi muridmu. Saya tidak ada untuk ikut menerima murid baru, Pak, gitu nih. Saya ini hamba Tuhan yang dipanggil jadi maaf ya Pak. Terus bagaimana cara supaya saya jadi murid? Katanya, tidak ada murid, Pak. Kalau murid Tuhan ada, Bapak harus datang ke bait Allah. Terus saya sering ke bait Allah. Saya itu juga bersih bait Allah, itu sudah. Dalam bait Allah bersih. Makanya kalau kita datang tuh berdoa, jangan ngerumpi. Doa, Tuhan, ini saya datang ke ibadahmu, saya minta pimpinanmu, tutup dengan darahmu, amin, kan gitu sih. Tapi seringkali kita tidak melakukannya. Sekarang belajar ya, amin. Oh berat, amin. Iya, belajar. Tuhan, ini saya datang di baitmu, tolong kuduskan Tuhan tempat ini, amin. Itu aja sih. Doa itu aja saya terang. Mengapa saya bisa menang? Saya tahu apa rahasianya. Kutuk rohani tidak bisa menyerang saya. Kenapa? Karena ada penyembahan. Saudara, nyanyi tadi 1 jam. Tuhan tunjuk kronologi. Ternyata tembok-tembok ini bukan lagi tembok, tentara Allah. Amin. Jadi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kalau kita bersama Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja, bukan kemampuan kita. Mari kita imani bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Ya, itulah saudara kesaksian saya hingga akhirnya satu keluarga mencintai Tuhan.
Itulah firman Tuhan. Semoga juga kita mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi ya saudara. Sebelum persiapan ini pementerian, kita harus pelepasan lebih dulu.